Talenta Muda Indonesia, perkenalkan nama kakak Tamara Lumban Gaul. Di video kali ini kita akan bahas tentang perubahan fluks magnetik. Nah, jadi perubahan fluks magnetik dapat menyebabkan munculnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan, di mana GGL induksi menyebabkan munculnya arus induksi. Fluks magnet dirumuskan dengan B dikali A dikalikan dengan cos theta, di mana B adalah medan magnet, A adalah luas penampang, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dan normal bidang. Jadi, dari rumus ini dapat kita temukan bahwa perubahan fluks magnet dapat terjadi karena 1. Perubahan medan magnet, 2. Perubahan luas, dan ketiga, perubahan theta yaitu sudut antara medan magnet dan normal bidang. Nah, untuk yang pertama, akibat perubahan medan magnet ini sesuai dengan hukum Lenz, yang bunyinya bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus listrik yang medan magnetnya berlawanan dengan medan magnet asal perubahan fluks. Ketika kita menggerakkan magnet ataupun kumparan, maka akan terjadi perubahan fluks magnet pada kumparan sehingga akan mengakibatkan munculnya GGL induksi di ujung-ujung kumparan. Namun, ketika si magnet maupun si kumparan dalam keadaan diam, maka tidak akan terjadi yang namanya perubahan fluks magnet. Misalnya, di sini ada sebuah magnet yang arah fluks utamanya itu merupakan arah dari kutub magnet, yaitu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Lalu, ketika si magnet kita gerakkan mendekati kumparan, maka akan timbul yang namanya GGL induksi pada si kumparan, yang sesuai dengan hukum Lenz yang arahnya menentang arah dari fluks utama. Karena di sini kita berbicara tentang kutub magnet, berarti kalau melawan artinya kutubnya adalah sejenis. Nah, kutub utara berada di bawah pada si magnet yang mau kita dekatkan ke kumparan, maka otomatis di atas kumparan juga adalah kutub utara. Nah, untuk menentukan arah dari arus induksinya, kita menggunakan kaidah dari tangan kanan, yaitu ibu jari menandakan kutub utara dari medan magnet dan 4 jari lainnya yang ditekuk itu menandakan arus induksi. Karena kita berbicara tentang kutub magnet, berarti kalau dibilang menentang maka arah dari si kutub itu harus sejenis. Nah, ini sebuah magnet memiliki kutub utara dan selatan, di mana kutub utaranya digerakkan mendekati si kumparan, maka otomatis di atas kumparan juga terbentuk kutub utara. Maka untuk menentukan arah dari arus induksi, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menandakan arah dari kutub utara, berarti ibu jari kita ke atas, dan 4 jari lainnya yang ditekuk itu nanti akan menjadi berlawanan jarum jam. Maka arus induksi yang terbentuk adalah berlawanan jarum jam. Maka untuk menentukan besarnya GGL induksi, karena yang mengalami perubahan adalah medan magnetnya, maka dia dirumuskan dengan GGL induksi akan sama dengan negatif dari N dikali A dikalikan dengan turunan medan magnet terhadap fungsi waktu. Nah, perubahan besar induksi magnetik merupakan prinsip kerja dari transformator. Kemudian yang kedua, akibat perubahan luas. Misalnya, ada sebuah kawat atau penghantar yang digerakkan ke arah kanan dalam sebuah medan magnet yang homogen. Maka, di ujung kawat akan terjadi GGL yang menyebabkan adanya beda potensial antara titik C dan titik D. Nah, untuk menentukan arah dari arus induksi yang mengalir pada sebuah penghantar, kita menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menandakan arah dari arus, jari telunjuk menandakan arah dari medan magnet, dan jari tengah itu menandakan arah dari gaya Lorentz. Maka, untuk menentukan arah dari arus yang mengalir pada penghantar tersebut adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arah dari gaya Lorentz itu berlawanan arah dengan arah geraknya. Nah, si kawat digerakkan ke arah kanan, maka otomatis gaya Lorentz-nya akan ke arah kiri. Nah, jari telunjuk yang menandakan medan magnetnya adalah cross, berarti memasuki bidang. Maka jari telunjuk menunjuk bidangnya, jari tengah mengarah ke arah kiri, maka otomatis ibu jari akan ke atas. Maka arus akan mengalir dari D ke C. Maka besar dari GGL induksinya dapat dirumuskan
rumuskan dengan si E akan sama dengan negatif dari N dikalikan dengan B dikalikan dengan perubahan luas dibagi dengan perubahan waktu. Atau kalau misalnya dalam bentuk persamaan, maka bisa kita rumuskan dengan si E akan sama dengan negatif dari N dikalikan dengan B dikalikan dengan turunan dari persamaan luas terhadap fungsi waktu. Yang ketiga, akibat perubahan sudut antara medan magnet dan normal bidang. Maka, besar GGL induksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Supaya kalian lebih paham lagi mengenai materi ini, kakak akan menyajikan sebuah contoh soal. Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan menghasilkan perubahan fluks magnetik dengan persamaan fluks sama dengan 4T kuadrat ditambah 2T ditambah 6. Induksi yang dihasilkan saat T sama dengan 2 detik adalah. Maka untuk menyelesaikan ini kita tulis dulu yang diketahui. Nah, diketahui N sama dengan 200 lilitan. Fluks sama dengan 4T kuadrat tambah 2T tambah 6 dan T adalah 2 detik. Nah, yang ditanya adalah E, GGL induksinya. Langsung saja kita kerjakan. GGL induksi sama dengan N dikalikan dengan perubahan fluks dibagi dengan perubahan waktu. Nah, perubahan fluks dibagi perubahan waktu itu sama dengan 8T tambah 2. Maka saat T sama dengan 2 sekon, perubahan fluks per perubahan waktu akan sama dengan 8 dikalikan dengan 2 ditambah 2. Maka itu sama dengan 18. Maka si E akan sama dengan 200 dikalikan dengan 18 sama dengan 3600 volt. Jadi, GGL induksi yang dihasilkan adalah 3600 volt dan jawabannya adalah D. Nah, itulah yang merupakan contoh soal dari materi perubahan fluks. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, jangan lupa dikerjakan kuisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.